البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini tak boleh. Agak-agak tak kuat. Siapa lagi yang baca ya? Baca. Shh, semuanya tenang. Toyib, siapa lagi yang hafal ya? Abdurrahman. Toyib. Ada lagi yang hafal ya? Ladda'a rijalun amwala tadi sudah amwala qaumin wa dima'ahum. Iya. Lakinil bayyinatu alaman angkar. Tayyib. Oh ya. Tak apa. Tambahan itu tak masalah, tambahan itu. Yang penting hadisnya dengan rawinya siapa? Siapa yang meriwayatkan Tayyib? Ayo, silakan. Ladda'a amwala qaumin. Itu nanti. Ini sudah, ya. Tayyib, boleh. Rasulillah. Itol. Tayyib, betul. Itu kemarin, tapi yang hafal-hafal ini baca sekarang, yang hafal. Pelan-pelan.
أخبرني عن الساعة قال أن Mal mal mas'ulu الساعة قال أمارتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن تراه قد وعى الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلم يكن مليا ثم جاء ثم قال يا عمر أتدري من النبي ثم قال لأتدري من النبي قلت الله ورسوله أعلم Allahu wa rasuluhu الله ورسوله أعلم فإنه جبريل أتاكم qala fa innahu. Baik, siapa lagi yang sudah hafal ya? Lau Rija Rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu alal mudda'i ala wal yaminu ala man angkar. Thayyib, rawahul Baihaqi. Oh ya, wa dima'ahum Thayyib, barakallahu fiik. Ada lagi iya? Ladda'a lakinil ala man angkar lakin banyak itu alal mudda'i Thayyib, thayyib. Ada lagi? Hafalkah baca? Ya udah, coba baca. Mulai dari mana? Baca yang mana? Dari atas kah dari sini aja? Sudah dari situ aja. Belajar. Yang terhadap metode.
Tayyib, barakallahu fiik. Ada lagi? Sudah, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-babur rabi'u wassalasun, babu ingkaril mungkar. Bab yang ke-34 adalah bab pengingkaran terhadap kemungkaran. Al-hadisur rabi'u wassalasun, hadis yang ke-34. An Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara," barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih, kemudian apabila dia tidak mampu, yaitu tidak mampu dengan tangannya, maka hendaknya dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbih, kemudian apabila dia tidak mampu dengan lidahnya, maka dengan hatinya. Wa dzalika al-aful iman, dan yang demikian itu tadi, yaitu merubah kemungkaran dengan hati, itu adalah keimanan yang paling lemah. Rawahu Muslim. Semuanya tenang ya. Tayyib. Jadi hadis ini adalah hadis Abu Sa'id yang namanya telah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Siapa yang ingat namanya? Disebutkan di dalam hadis yang sebelum-sebelumnya ya. Iya, Sa'ad bin Tayyib. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dari mana? Hah? Iya, yaitu apa? Al-Madani Al-Ansari, tayyib. Dari Khazraj. Beliau mengatakan, dan beliau ini adalah sahabat yang kecil, min sigharis sahabah, tapi termasuk yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi. Makanya yang terpandang bukan sekedar besar kecil atau tua muda, tapi kualitinya. Yang penting adalah kualiti dan buktinya, bukan sekedar dakwaan, tapi buktinya. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marra'a minkum mungkara." Hadis ini sebenarnya ada sebabnya, sebagaimana di dalam kelengkapannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, bahwasanya yang pertama kali mengeluarkan mimbar dari masjid untuk khutbah hari raya itu adalah Marwan ibnul Hakam. Yang lain mengatakan siapa itu? Iya. Dohirnya adalah apa? Marwan, memang Marwan ibnul Hakam, betul. Nah, kemudian ada seorang melarang Marwan untuk melakukan yang seperti itu. Yang lain mengatakan sebabnya adalah bahwasanya Marwan itu mendahulukan khutbah sebelum sholat, khutbah raya sebelum sholat hari raya. Kenapa? Karena Marwan sering dia di dalam khutbahnya itu mencaci maki ahli bait. Makanya orang-orang tidak mau mendengar khutbah dia. Begitu salam langsung pulang. Nah, maka dia menjadikan khutbah dulu baru sholat. Nah, orang mau tidak mau harus duduk di situ menunggu waktu sholat. Maka ada salah seorang, tatkala dia mulai naik mimbar, maka ada seseorang yang berkata kepada Marwan, yaitu as-sholatu qabla al-khutbah, sholat dulu sebelum khutbah. Sholat hari raya lebih dahulu daripada khutbah, kebalikan dari sholat Jumat. Tayyib. Maka Marwan mengatakan qaturika ma hunalik, yang di sana itu sudah ditinggalkan. Tayyib. Ini adalah kelancangan. Bagaimana berani meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi masalah politik, agar orang mendengar caci makian terhadap ahli bait, karena Marwan tidak suka pada Ali dan keluarganya.
Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada Marwan, amma hadza faqad adda ma alaih. Adapun orang ini maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia, yaitu mencegah kemungkaran dengan lisannya, memberikan nasihat kepada penguasa semampunya. Kemudian Abu Sa'id menyebutkan hadis ini, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marra'a minkum mungkara." Barang siapa dari kalian melihat suatu kemungkaran, sampai akhir hadis. Lihat di sini hadisnya dimulai dengan man, ismu syartin jazim. Di dalam pembahasan usul fikih ini adalah yufidul umum, memberikan faedah keumuman. Ada itu, ada terhidu jerebu enggak? Bukan, asap. Jerebu sepertinya, bukan. Oh, taib, taib. Apa ini? Taib. Tak apa, baru berlatih, tak apa. Berlatih membaca hati sikit-sikit, tak apa. Nah, sekarang menulis. Taib. Yaitu yufidul umum. Siapapun dia, laki-laki kah atau perempuan, besar atau kecil, tua atau muda, rakyat jelata ataukah bangsawan dan raja, semuanya terkena kewajiban ini. Apa itu? Man ra'a minkum mungkaro. Barang siapa dari kalian melihat suatu kemungkaran. Kalian itu siapa? Keumuman manusia dan juga jin tentunya, semuanya terbebani syariat. Kecuali yang merasa dirinya memang bukan manusia, bukan jin. Mungkin apa? Saya cuma kucing. Sudah, tak perlu nahi mungkar. Namanya kucing Anda. Baik. Kalau begitu, kalau memang Anda cuma kucing, jangan menuntut hak asasi manusia. Anda kucing. Demikian pula yang merasa dirinya adalah hewan-hewan yang lain juga. Adapun yang masih manusia, maka dia wajib beradab kepada Allah Ta'ala. Menegakkan syariat semampunya. Minimal adalah pada dirinya sendiri, mencegah kemungkaran dari dirinya sendiri. Mungkara ini nakirah. Di dalam usul fikih disebutkan bahwasanya, dan demikian pula bukan sekedar usul fikih, demikian pula di dalam ulumil Quran, an-nakirah fi siyaqi asyarat tufidul umum. Nakirah di dalam pola syarat, ini min kan ismu syartin. Maka dia memberikan faedah keumuman. Kenapa? Asap. Iya tuh, Allah yahdihim. Ini termasuk kalau mengganggu orang lain itu kemungkaran juga. Jerebu itu kemungkaran besar. Berapa ribu, berapa juta orang yang terganggu gara-gara orang yang bakar hutan sembarang-sembarang itu. Menyakiti tetangga, menyakiti negara tetangga, membakar hewan-hewan yang tak bersalah juga. Kasihan. Kalau di sini tak terkena hukum, di akhirat jangan harap dia lepas dari hukum. Nanti sila bernafas dalam jerebu dalam neraka. Sedap tak? Nanti dia akan tahu itu. Baik. Nah, yang suka merokok sekalian diajak masuk ke jerebu. Sedap tak merokok dalam jerebu? Baik. Merokok juga menyakiti diri sendiri dan menyakiti anak istri dan orang lain. Baik. Apa yang wajib dilakukan? Sebentar. Mungkaron. Mungkar itu apa? Telah dijelaskan oleh para ulama. Yang namanya mungkar adalah yaitu man angkaro alaihi syari' awil aklu as-sahih, sesuatu yang diingkari oleh pembuat syariat atau akal yang sehat. Akal yang sehat, bukan akal yang sakit. Jadi kalau syariat menilai bahwasanya ini perkara yang buruk, itu adalah kemungkaran. Sama saja dia berupa syirik akbar ataukah syirik kecil, kufur akbar atau kufur asghar, berupa nifak akbar ataukah nifak asghar, berupa kebid'ahan ataukah kemaksiatan atau yang lain-lain yang buruk-buruk, semuanya masuk dalam istilah mungkaran. Ini umum. Nakirah fi siyaqi syaratu fidul umum. Kemungkaran apapun, jenis apapun. Baik. Jangan mengatakan ini cuma maksiat. Maksiat diremehkan. Ini kan bukan bid'ah, ini cuma maksiat. Baik. Tidak layak untuk meremehkan itu. Karena apa? Para sahabat Nabi telah mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari itu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku ala
a'yunikum minasya'rah kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian telah melakukan, benar-benar telah melakukan suatu perkara yang di mata kalian itu lebih ringan atau lebih kecil daripada rambut. Sementara kami dahulu di zaman Rasulullah SAW memandangnya termasuk dari, yaitu minal mubiqat, perkara yang membinasakan. Naudzubillah, meremehkan maksiat. Sekedar ini cuma maksiat, tidak sampai bid'ah. Kita tidak tahu dengan sebab apa kita akan masuk ke dalam neraka. Dan kita juga tidak tahu dengan sebab apa agama itu jadi terkacaukan. Mungkin dari sisi maksiat, ataukah dari sisi bid'ah, atau dari sisi kekufuran, dan seterusnya. Akhirnya turun-temurun orang menyangka ini bagian dari agama, padahal tidak demikian, dan seterusnya. Tayyib. Kemudian fal yughayyirhu biyadih. Fa ini adalah jawab syarat, sekaligus dia adalah litake biduni muhlah, yaitu menyusuli tanpa adanya penundaan. Jadi jangan apa? Ini dikasih laporan, Pak Ustadz itu si fulan tidak sholat. Tak apa, nanti kita rubah tahun depan. Gimana tahun depan? Toyib. Nabi mengatakan fal yughayyir. Fa-nya adalah litakib biduni muhlah, yaitu segera merubah. Apa gunanya jadi ustadz kalau tahu-tahu ilmu usul fikihnya disia-siakan? Mestinya tanpa ada penundaan. Begitu terjadi, maka langsung ada pelaksanaan hukumnya, yaitu segera dirubah. Dan tidaklah dikatakan seperti ini sebagai gulu, berlebihan, atau ekstrim, atau apa. Tapi sekedar menjalankan syariat. Kalau kita punya kecemburuan, Rasulullah lebih cemburu dari kita. Allah lebih cemburu daripada Rasulullah. Dan tidaklah seperti itu sebagai suatu keekstriman. Berani tak mengatakan Allah ekstrim, Nabi ekstrim, salaf ekstrim. Naudzubillah, kata-kata yang kufur. Kalau mereka memahami dan berani melakukan yang seperti itu, mengucapkan seperti itu. Tapi biasanya orang tak berani seperti itu. Fal yughayyirhu biyadih, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, merubah dengan tangan ini apabila memiliki kemampuan. Makanya hadis ini nanti diikat dengan apa? Berisi ikatan. Fa'il lam yastati, kalau dia tidak mampu, berarti memang perintah untuk menggunakan tangan itu adalah apabila orangnya mampu. Siapa yang mampu? Mungkin apa? Pemerintah terhadap rakyatnya. Kalau tidak, maka dia memikul dosa yang sangat besar. Makanya jangan berhayal jadi penguasa, dapat duit sedap-sedap, boleh kebas sana kebas sini. Ingat, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar berada di dalam pengintaian. Innallaha yumhil wala yuhmil. Sesungguhnya Allah itu memberikan penundaan, tetapi dia tidak menyia-nyiakan. Akan ada hukuman terhadap kejahatan-kejahatan tadi. Termasuk kejahatan adalah membiarkan kemungkaran, padahal dia mampu. Dia punya tentara, dia punya polis, dia punya kekuatan, punya hakim untuk menegakkan hukum. Tapi dia membiarkan kemungkaran. Nah, dia akan memikul itu semua. Tak apa, rakyat saya tak sebanyak rakyat Indonesia 250 juta. Iya, rakyat cuma 1 atau 2 pun sudah membahayakan di hari kiamat nanti. Gimana kalau rakyat mencapai 2 juta, 3 juta? Na'udzubillah, urusannya akan semakin berat. Baik. Pening. Habiskan ini, pasti rehat boleh tak apa. Baik. Lalu siapa lagi yang mampu merubah kemungkaran dengan tangannya? Sebenarnya mampu, tinggal mau atau tidak. Yaitu orang tua terhadap anak-anaknya, atau mungkin apa, abang-abang terhadap adik-adiknya, suami terhadap istrinya, tuan terhadap hamba sahayanya, atau majikan terhadap kaki tangannya. Dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat tentang rakyatnya itu. Semuanya adalah rakyat dia karena di bawah riayah dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, tentang rakyat yang di bawah kepemimpinannya. Semakin banyak rakyat, maka akan semakin berat tanggung jawab di hari kiamat nanti. Rakyat akan ditanya, pemimpin juga akan ditanya. Tayyib. Kemudian fa'il lam yastati fa bilisani. Apakah masih ada yang lain? Masih ada. Dijelaskan oleh para ulama,
Kalau kita mampu, walaupun kita bukan pemimpin, kita bukan penguasa istilahnya, tapi kita melihat ada kemungkaran yang mungkin untuk dirubah tanpa menimbulkan mudarat, maka hukumnya wajib. Karena asal hadisnya menunjukkan keumuman man ra'a. Siapapun dia yang memang melihat kemungkaran. Kita lihat mungkin apa, ada gambar makhluk bernyawa di mana, nah, kita hapus dia, kita conteng, kita hilangkan kepalanya. Bukan sekedar hilangkan matanya, gambar orang buta pun haram juga. Tayyib. Atau sekedar dihilangkan wajahnya, gambar orang berbalik arah pun juga diharamkan. Jibril tidak menyuruh untuk membalik patung, tapi memang kepalanya dibuang tanpa menimbulkan kemungkaran. Atau seperti dulu kata Syekh Yahya, mungkin kalau langsung televisi di rumah itu dipecahkan, nanti apa, orang tua akan marah-marah, habis itu beli TV yang lebih besar. Nggak ada gunanya kalau gitu. Tapi apa, tatkala tak ada orang, masukkan air di dalam televisi itu. Kalau televisi selsema, insya Allah sakit, rusak dia. Nanti ibu tanya, kenapa televisi macam ini? Bilang aja wallahu alam, memang Allah lebih tahu, tak masalah. Baik. Tapi yang penting apa, diusahakan, dinasehati dulu, dibimbing lebih baik agar sadar sendiri dan sebagainya. Baik. Adapun kalau dengan pengingkaran dengan tangan itu membuat kemungkaran lebih besar, maka tidak disyariatkan yang seperti itu. Karena agama ini datang untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kemudian fa'il lam yastati, maka apabila dia tidak mampu, fabilisanih, maka hendaknya dengan lidahnya. Di sini kita tadi melihat apa, ro'a minkum, kemudian lam yastati. Dari sini tahulah kita bahwasanya syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu ada dua, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu adanya ma'rifah dan adanya apa, alistita'ah, adanya pengetahuan dan adanya kemampuan. Makanya walaupun ada kemungkaran, tetapi orang yang ini tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Namanya dia tidak tahu mau bagaimana, dia tidak tahu ya dimaafkan, karena dia belum tahu. Adapun kalau sudah tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Ini pembahasannya lain. Yang kedua adalah adanya kemampuan. Berarti yang tidak mampu ini dimaafkan. Kenapa? Karena al-ahkam mabniyatun ala al-ahkamu taklifiyah mabniyatun alal qudrah wal istita'ah, sebagaimana kaidah yang disebutkan di dalam dalam kitab Al-Qawaid, Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, yaitu apa? Al-ahkamu taklifiyah manutatun alal qudrah wal istita'ah. Hukum-hukum pembebanan itu digantungkan pada kemampuan dan kekuasaan, yaitu kekuatan. Kalau dia mampu sholat dengan berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak mampu ya dengan duduk. Kalau tidak mampu juga ya dengan berbaring. Demikian pula nahi mungkar. Kalau mampu dengan tangan, wajib dengan tangan. Kalau tidak mampu, masuk ke level yang lebih ringan berikutnya, dan seterusnya. Jadi ini dibangun di atas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian fa'il lam yastati' fa biqalbih. Kalau dengan lidahnya pun tidak mampu, dengan dakwah dengan lidah pun tidak mampu misalkan, maka hendaknya dengan hati. Dengan lidah pun itu sudah sangat bagus. Karena apa? Bagian dari dakwah, dan dakwah ini nilainya sangat besar. Allah Ta'ala mengatakan, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak umat manusia ke jalan Allah dan dia sendiri beramal soleh dan mengatakan sesungguhnya saya termasuk dari kaum muslimin. Dan juga ini menyebabkan datangnya keberuntungan. Allah Ta'ala mengatakan, wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada sekelompok orang dari kalian yang mendakwahkan kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti apa? Dakwah ini nilainya memang sangat tinggi, mendatangkan keberuntungan dan juga mendatangkan khairiyah. Ingin menjadi orang terbaik adalah dengan
rajin berdakwah dan mencegah kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf. Allah Ta'ala telah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemaslahatan manusia. Kalian memerintahkan pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi dakwah dengan lisan itu sudah bagus sekali. Nahi mungkar dengan lisan itu sudah bagus sekali. Itu aja sudah banyak yang tidak mampu dan tidak berani. Bukan tidak mampu, tapi tidak berani. Kita sendiri mengakui kelemahan kita. Sering tidak berani untuk nahi mungkar. Kita mengakui dosa-dosa yang seperti itu juga. Fa'il lam yastati' fa biqalbih. Kemudian jika dia tidak mampu, maka hendaknya dengan hatinya, dengan jantungnya. Apa maksudnya mencegah itu? Mencegah dengan hatinya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yaitu membencinya. Kita membenci kemungkaran itu dan kita mencela orang-orang yang berbuat seperti itu. Ini termasuk nahi mungkar walaupun hanya dengan hati. Adapun kalau dia tidak mau, dengan hati pun tidak mau, berarti dia tidak punya iman. Nah, di sini Nabi mengatakan wadzalika ad'aful iman. Yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Yang paling kuat yang tadi. Kemudian yang pertengahan, yang paling akhir ini yang paling lemah. Baik. Makanya di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, setelah Nabi menyebutkan 3 level jihad tadi, jihad dengan tangan, jihad dengan lisan, dan jihad dengan hati, Nabi mengatakan walaisa wara'a dzalika imanun walaisa wara'a dzalika habatu khardalin min iman. Tidak ada di balik itu sebiji sawi pun keimanan. Kalau hati sendiri tidak mengingkari kemungkaran padahal dia tahu itu mungkar, maka berarti dia tidak punya iman, dia adalah orang kafir. Ini kalau dia tahu itu adalah kemungkaran, tapi dia bahkan memang tidak mau untuk mengingkari walaupun dengan hati. Ancamannya adalah dia menjadi orang kafir. Ini hukum umum. Kalau orang per orang, ya perlu diperhatikan baik-baik. Dan kita tak tahu isi hati dia, tapi hukum umumnya begitu. Thayyib. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Saling berwasiat untuk setia di atas kebenaran dan saling berwasiat untuk setia kepada kesabaran. Agama ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memperbaiki orang-orang di sekelilingnya. Tidak mendiamkan kemungkaran, tapi mendakwahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan ini adalah salah satu dari prinsip Islam yang paling besar, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa. Karena ini bagian dari makna la ilaha illallah. Intinya apa? Mencegah kemungkaran yang paling besar, yaitu kesyirikan, sambil mendakwahkan tauhid. Mencegah kemaksiatan yang paling besar, kemungkaran yang paling besar yaitu syirik, dan mendakwahkan perkara ma'ruf yang paling besar yaitu tauhid. Makanya ini bagian dari prinsip Islam, masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ilahuna wallahu a'lam. Bismillah.